Selamat siang, perkenalkan nama saya Anissa Rosandi, NIM B2306869 dari kelas 02H Manado. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai pelayanan promotif dan preventif infeksi menular seksual dalam pranikah dan prakonsepsi. IMS merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual baik secara vaginal, anal, dan oral. IMS disebabkan oleh lebih dari 30 bakteri, virus, parasit, jamur yang berbeda di mana dapat disebabkan melalui kontak seksual, dan kebanyakan infeksi ini bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejala sama sekali. Berdasarkan penyebabnya, infeksi menular seksual dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, IMS yang disebabkan bakteri, yaitu gonore, infeksi genitalia, non-spesifik, sifilis, ulcus mol, lipomagranuloma, venerum, vaginosis bakterial. Yang kedua, IMS yang disebabkan oleh virus, yaitu herpes genitalis, kondiloma acuminata, infeksi HIV dan AIDS, hepatitis B. Yang ketiga, IMS yang disebabkan oleh jamur, yaitu candidiasis genitalis. Yang keempat, IMS yang disebabkan protozoa dan ektoparasit, yaitu trichomoniasis, pediculosis, pubis, scabies. Untuk mencegah infeksi menular seksual pranikah dan prakonsepsi, kita bisa melakukan 2 upaya, yaitu promotif dan preventif. Promotif, istilah promotif diartikan sebagai peningkatan promotion of health, yang terjemahan aslinya adalah promosi kesehatan, merupakan tingkatan pencegahan pertama yang oleh para ahli kesehatan masyarakat di Indonesia diartikan sebagai peningkatan kesehatan. Upaya promotif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi. Preventif, istilah preventif diartikan sebagai pencegahan. Yang dimaksud dengan preventif kesehatan adalah suatu upaya melakukan sebagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Upaya promotif dalam pranikah bertujuan untuk mendeteksi kondisi kesehatan reproduksi, fertilitas, dan genetika keturunan, mempersiapkan mental mengenai kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya, mempersiapkan menghadapi kehamilan, membekali pasangan tentang masalah potensial yang dapat terjadi dalam pernikahan, serta mendeteksi penyakit-penyakit yang dapat membahayakan calon pasangan bila tidak segera ditangani. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan pasangan usia subur dalam merencanakan pernikahan adalah pelayanan promotif pada pranikah, penyuluhan tentang gizi pada pranikah, sex education, yaitu memberikan pengetahuan pada pasangan pranikah agar hubungannya tetap harmonis, seperti pendidikan tentang kesehatan reproduksi, PMS, dan cara waktu berhubungan yang sehat, mengajarkan cara personal hygiene, konseling, perencanaan kehamilan yang sehat, harus diberikan kepada pasangan yang hendak menikah atau merencanakan kehamilan dengan tujuan untuk mempersiapkan kehamilan sehat sehingga dapat meminimalkan risiko komplikasi saat kehamilan maupun persalinan. Upaya preventif pada pranikah. Adapun pemeriksaan kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin meliputi yang pertama, pemeriksaan fisik dan penunjang. Pemeriksaan fisik meliputi tanda-tanda vital, pemeriksaan status gizi, tinggi badan, berat badan, indeks massa tubuh, lingkar lengan atas, tanda-tanda anemia, pemeriksaan golongan darah rutin, pemeriksaan urin, dan pemeriksaan lain atas indikasi seperti gula darah, malaria, TORCH, hepatitis B, HIV/AIDS, tiroid, dan lain-lain. Yang kedua, pemeriksaan status gizi, KIE. Persiapan gizi penting untuk dilakukan untuk memastikan calon ibu sudah melakukan perbaikan status gizi sebelum hamil. Pada persiapan gizi, terlebih dahulu diukur status gizi ibu, kemudian bidan menghitung indeks massa tubuh sebagai dasar
memberikan konseling gizi seimbang dan persiapan gizi. Calon pengantin diedukasi untuk mengkonsumsi asam folat untuk menghindari terjadinya defisiensi asam folat yang dapat menyebabkan gangguan pada masa organogenesis. Yang ketiga, imunisasi TT. Imunisasi TT menjadi salah satu program yang wajib dilakukan oleh calon pengantin sebagai syarat mendaftarkan menikah. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum. Yang keempat, menjaga kesehatan organ reproduksi. KIE yang dapat diberikan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita meliputi: 1. Menggunakan pakaian dalam berbahan katun yang menyerap. 2. Cebok dari arah vagina ke dubur. 3. Mengganti pembalut maksimal 4 jam sekali. 4. Tidak perlu menggunakan cairan pembersih vagina atau sering. 5. Jangan mengenakan pembalut tipis terlalu sering. 6. Gunakan handuk kering dan bersifat pribadi. Kondisi yang perlu diwaspadai: pertama, ada anemia, hepatitis B, diabetes mellitus, malaria, dan TORCH, penyakit genetik, hemofilia. Pelayanan kesehatan lainnya yaitu persiapan psikolog seperti: 1. Persiapan mental menuju pernikahan. 2. Rencana setelah menikah. 3. Mengkaji coping pasangan terhadap permasalahan setelah menikah. 4. Mengkaji dukungan dari keluarga terhadap pernikahan. 5. Pembacaan hasil pemeriksaan. 6. Mengkaji respon pasangan setelah dilakukan konseling. Prakonsepsi. Screening prakonsepsi harus tetap dioptimalkan sekalipun perempuan tidak merencanakan kehamilan, mengingat banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya hamil padahal dirinya tidak merencanakan kehamilan. Prakonsepsi dilakukan untuk mengidentifikasi dan memodifikasi resiko biomedis, mekanis, dan sosial terhadap kesehatan wanita atau pasangan usia produktif yang berencana untuk hamil. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan pasangan usia subur dalam merencanakan kehamilannya. Upaya promosi. Yang pertama, memberikan KIE tentang kehamilan. Yang kedua, melakukan penyuluhan tentang gizi. Yang ketiga, melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, PMS, dan waktu berhubungan yang sehat. Yang keempat, melakukan penyuluhan tentang personal hygiene. Upaya preventif, kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil berdasarkan Permenkes nomor 97 tahun 2014 meliputi pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dimaksud paling sedikit meliputi pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan status gizi. Yang kedua, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis, terdiri dari pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah yang dianjurkan, pemeriksaan penyakit penular seksual, pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Yang ketiga, pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit tetanus. Pemberian imunisasi tetanus toksoid TT dilakukan untuk mencapai status T5 hasil pemberian imunisasi dasar dan lanjutan. Status T5 ditujukan agar wanita usia subur memiliki kekebalan penuh. 4. Suplementasi gizi. Pemberian suplementasi gizi untuk pencegahan anemia gizi dilaksanakan dalam bentuk pemberian edukasi gizi seimbang dan tablet tambah darah. 5. Konsultasi kesehatan berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi. 6. Pelayanan kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan yang harus diperhatikan dalam screening prakonsepsi adalah pemeriksaan psikologis. Kondisi psikologis sangat mempengaruhi kehamilan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Demikianlah pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.